Mengucapkan kata talak saat mabuk. Pertanyaan. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, bagaimana hukumnya seorang suami yang mengucapkan kata-kata talak? Sedangkan dia dalam keadaan mabuk karena nyabu, penyalahgunaan obat. Peristiwa itu terulang, sudah 3 kali dan di luar pengadilan agama. Keluarga pihak istri keberatan jika mereka harus rujuk lagi. Mereka sangat berharap dalam waktu segera ada fatwa singkat, yang meneguhkan hati dari sudut pandang agama. Syukran. Jazakumullah khairan katsiran. Jawaban. Semoga Allah memberkahi Anda sekeluarga dimanapun berada. Sebagian ulama berpendapat bahwa talak yang diucapkan oleh seorang suami dalam keadaan mabuk itu sah, karena hilangnya akal pemabuk disebabkan oleh perbuatan maksiatnya. Dan perbuatan maksiat tidak bisa menjadi udzur bagi si suami. Talaknya dianggap sah sebagai bentuk hukuman baginya. Namun menurut pendapat yang lebih kuat, talak suami yang mabuk tidak sah dan tidak dianggap. Hal ini berdasarkan dalil-dalil berikut. Pertama, dalam agama Islam, ucapan orang yang mabuk tidak dianggap, karena ia tidak menyadari ucapannya. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati sholat dalam kondisi mabuk sampai kalian menyadari apa yang kalian ucapkan." Al-Quran Surah An-Nisa ayat 43. Kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika didatangi orang yang mengaku berzina. Beliau pun bertanya, apakah dia gila atau telah minum khamar? Maka salah seorang sahabat bangkit dan membaui mulut orang tersebut, dan ternyata tidak ada bau khamar. Setelah itu baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat melaksanakan hukum rajam pada lelaki tersebut sesuai dengan keinginannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1695. Ini menunjukkan bahwa jika seandainya orang tersebut mabuk, pengakuannya tidak akan diterima dan tidak akan ditegakkan hukum rajam padanya. Begitu juga jika orang yang mabuk mengucapkan talak, karena pengakuan zina dan talak sama-sama ucapan yang memiliki konsekuensi hukum. Ketiga, ini adalah pendapat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan tidak diketahui ada pendapat lain di kalangan sahabat yang menyelisihinya. Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, talak orang gila dan orang mabuk tidak dianggap. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam Masail Imam Ahmad riwayat Abdullah, dihukumi syahih oleh Ibnul Munzir. Pendapat kedua ini adalah pendapat Imam Ahmad rahimahullah, Daud Az-Zahiri rahimahullah dan salah satu pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Pendapat ini juga dipilih oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnul Qayyim rahimahullah, Ibnu Baz rahimahullah juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Namun jangan dipahami bahwa ulah pemabuk juga tidak memiliki konsekuensi. Para ulama sepakat bahwa perbuatan pemabuk memiliki konsekuensi. Jika ia membunuh, mencuri, berzina dan sebagainya, ia harus menanggung akibatnya. Karena jika hukuman tidak diberlakukan, niscaya akan banyak pelaku kejahatan yang berlindung di balik mabuk untuk menghindari hukuman. Di sini kita melihat bahwa para ulama membedakan antara ucapan dan perbuatan pemabuk. Ucapan pemabuk tidak dianggap menurut sebagian ulama, sedangkan perbuatannya tetap dianggap berdasarkan kesepakatan semua ulama. Kembali ke pertanyaan. Harus diperiksa kembali kondisi suami saat mengucapkan talak. Jika talak terjadi saat suami sadar dan tidak mabuk, talak sudah jatuh. Sebaliknya jika talak benar-benar terjadi saat suami mabuk, berarti talak tidak sah dan ikatan suami istri tetap ada. Adapun jika istri enggan dan keberatan untuk bertahan karena kefasikan suaminya atau faktor yang lain, dia bisa mengajukan huluk, meminta suami untuk menceraikannya dengan mengembalikan mahar pernikahan yang dahulu diberikan suami. Demikian. Dijawab oleh Ustadz Anas Burhanuddin, MA. Semoga bermanfaat.